Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Rania Rizkyana Lubis selaku Ketua AMKOM 2021. Apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih banyak karena telah memberikan aku waktu untuk berbicara di depan kalian semua di hari yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan tentang bullying. Sebelumnya aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman aku yang pernah aku saksikan sendiri tentang perempuan bernama Tifa yang pada waktu itu berumur 16 tahun dan duduk di bangku SMA kelas 1. Yang setiap harinya ia selalu menjadi bahan ejekan seluruh teman-temannya. Dan itu menjadi suatu ritual yang dilakukan anggota kelasnya sebagai bahan hiburan. Walaupun Tifa sudah menangis berkali-kali, tetapi tidak ada satupun yang menghiraukannya. Prestasi Tifa menurun akibat dari apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu juga kestabilan mental Tifa juga terganggu, yang pada akhirnya Tifa memutuskan untuk memberitahu ke pihak sekolah dan keluar dari sekolahnya. Dari cerita singkat tadi, menurut kalian bagaimana? Apakah suatu hal seperti itu adalah hal yang biasa yang tidak perlu kita hiraukan? Kita tidak pernah tahu loh, Tifa seorang siswa yang diejek oleh teman-teman kelasnya setiap hari itu bisa menjadi depresi atau jadi mengalami kecemasan, hilang percaya diri, ataupun yang paling menyedihkan sampai bunuh diri. Aku sebagai saksi di situ tidak melakukan apa-apa untuk membantu Tifa di situasi itu. Karena memang aku kekurangan pengetahuan untuk apa yang seharusnya saksi itu lakukan pada saat itu. Oleh karena itu, mari kita kenali dulu apa itu bullying, macam-macamnya, dan cara untuk mencegahnya. Jadi, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat terjadi secara langsung atau online melalui berbagai platform. Bullying dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, akan memiliki dampak langsung dan jangka panjang pada orang-orang yang terlibat, termasuk saksi. Bullying bisa terjadi langsung maupun secara online. Bullying dapat secara gampang dilihat atau tersembunyi, sehingga untuk mengetahui jika tidak melihatnya secara langsung itu sulit. Bullying yang gampang untuk dilihat itu melibatkan fisik atau verbal. Sedangkan bullying yang tersembunyi itu sulit untuk dilihat karena dilakukannya di tempat yang memang tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu. Terkadang itu juga bisa dianggap hanya main-main saja. Sangat penting untuk kita mengetahui bentuk-bentuk dari bullying. Pertama, bullying fisik. Bullying fisik ini termasuk dengan memukul, menendang, tersandung, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang atau properti orang lain. Lalu verbal. Bullying verbal ini seperti melecehkan, penghinaan, ejekan, intimidasi, dan pelecehan verbal. Lalu cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan penindasan yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti komputer dan smartphone, dan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Contohnya seperti teks, email, atau postingan gambar atau video yang kasar atau menyakitkan, menyebarkan gosip atau rumor yang mengganggu, lalu meniru orang lain secara online menggunakan informasi akun mereka. Dampak-dampak dari bullying ini terhadap korban seperti kecemasan, rendah diri, depresi, penarikan sosial, meningkatnya rasa sedih, dan penurunan informasi
penurunan performasi akademik, dan masih banyak lagi. Dampak ini bisa bertahan hingga dewasa, yang tentunya akan tidak sehat dan sangat mengganggu. Sehingga untuk mencegah itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai korban ataupun sebagai saksi untuk mencegahnya. Sebagai korban, kita bisa untuk tidak memberi kesempatan kepada pelaku, lalu memperluas hubungan, menunjukkan kepercayaan diri, tidak menunjukkan kelemahan kita, dan berani untuk bercerita atau meminta tolong kepada orang yang tepat. Lalu sebagai saksi, mengingat kalau bullying itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga verbal. Berilah peringatan kepada pembuli bahwa yang dilakukan itu adalah keburukan. Jangan hanya diam, tetapi rangkul dan dukung korban bullying. Bertindaklah dengan mencari bantuan untuk korban atau lapor pada orang yang sekiranya dapat membantu. Terus dampingi korban dan bertindak bijaksana dalam menghadapi pelaku. Kita secara bersama-sama bisa untuk memberhentikan bullying ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita kalau untuk memberhentikannya. Dengan cara mudah untuk saling menghargai secara bersama dan menanam jiwa anti bullying, kita pasti bisa untuk menghilangkan bullying dari dunia kita. Sekian dari aku, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.